Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan aktivasi pembelajaran jaringan syaraf tiruan dengan kelompok 3 kelas S8B Universitas Indraprasta PGRI. Dan di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Muhammad Irfan Sudrajat dengan NPM 2020-43500-220, dan ada kedua rekan saya yang bernama Musa Al-Kazim dengan NPM 2020-43500-146, dan juga ada Rifki Hadinanda Putra dengan NPM 2020-43500-165. Fungsi aktivasi. Argumen fungsi aktivasi adalah net masukkan kombinasi linear masukan dan bobotnya. Jika net XI WI, maka fungsi aktivasinya adalah F net XI FF XI WI. Jenis-jenis fungsi aktivasi. Fungsi biner hard limit, fungsi biner threshold, fungsi bipolar symmetric hard limit, fungsi bipolar threshold, fungsi linear identitas, fungsi saturating linear, fungsi simetrik satu ring linear, fungsi sigmoid biner, fungsi sigmoid bipolar. Fungsi biner hard limit. Fungsi biner hard limit merupakan jaringan lapisan tunggal yang menggunakan fungsi undak step function untuk mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner 0 atau 1. Contohnya, apabila nilainya 0 jika X itu kurang sama dengan 0, jika Y-nya bernilai 1 jika X-nya lebih besar daripada 0. Selanjutnya, fungsi biner threshold. Fungsi biner threshold dengan menggunakan nilai ambang sering juga disebut dengan nama fungsi nilai ambang threshold atau fungsi Heaviside. Fungsi undak biner dengan nilai ambang dirumuskan sebagai berikut. Jika Y nilainya 0, jika X kurang dari theta, jika Y bernilai 1, maka X lebih besar sama dengan theta. Jadi yang ini adalah rumusnya theta. Oke, selanjutnya fungsi bipolar. Fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi biner threshold, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, dan min 1. Fungsi bipolar dirumuskan sebagai berikut. Jika Y nilainya 1, apabila nilai X itu lebih besar dari 0, jika Y-nya bernilai 0, maka nilai X-nya sama dengan 0. Apabila Y nilainya min 1, maka nilai X-nya kurang dari 0. Fungsi bipolar threshold. Fungsi bipolar dengan threshold sebenarnya sama dengan fungsi biner threshold, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau min 1. Fungsi bipolar dengan nilai ambang 0 dirumuskan sebagai berikut. Jika Y nilainya 1, apabila nilai X itu lebih besar dari theta. Jika Y bernilai 0, maka nilai X-nya sama dengan theta. Apabila Y nilainya min 1, maka nilai X-nya kurang dari theta. Fungsi linear. Fungsi ini memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya, dirumuskan sebagai berikut. Memiliki nilai Y sama dengan X. Apabila nilai X, maka nilai Y juga 1, maka nilai X-nya min 1, maka nilai Y juga min 1. Fungsi saturating linear. Fungsi ini akan bernilai 0 jika inputnya kurang dari setengah, dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari setengah. Sedangkan nilai input terletak antara kurang setengah dan min setengah dan setengah, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai input ditambah setengah. Fungsi saturating linear ini dirumuskan sebagai berikut. Jika Y
nilainya 1 apabila nilai X itu lebih besar sama dengan 0,5. Jika Y-nya bernilai X, maka nilai X-nya lebih dari sama dengan 0,5 dan kurang dari sama dengan 0,5. Apabila Y nilainya 0, maka nilai X-nya kurang dari sama dengan 0,5. Fungsi simetrik satu ring linear, fungsinya akan bernilai -1 jika inputnya kurang dari 1 dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1. Sedangkan jika nilai input terletak antara -1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai inputnya. Fungsi simoid biner, fungsi ini digunakan untuk jaringan syaraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation, mempunyai range 0 sampai 1. Biasanya digunakan untuk jaringan syaraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai dengan 1, juga pada jaringan syaraf yang nilai outputnya 0 dan 1. Outputnya 0 atau 1. Contohnya, Y sama dengan Fx sama dengan 1 dibagi 1 ditambah sigma minus X dengan Fx sama dengan sigma Fx dikali 1 dikurang X. Fungsi sigmoid bipolar, fungsi ini hampir sama dengan fungsi sigmoid biner, tetapi output fungsi ini memiliki range 1 sampai -1. Fungsi ini dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan Fx sama dengan 1 dikurang E pangkat min X dibagi 1 ditambah E pangkat min X dengan nilai Fx nya sama dengan sigma per 2 kali dengan 1 ditambah dengan 1 dikurang X. Dan ini adalah ringkasan fungsi aktivasinya. Bisa kita lihat di sini. Proses pembelajaran terawasi supervised learning. Output telah diketahui sebelumnya. Satu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Pola dirambat di sepanjang saraf hingga sampai ke neuron pada lapisan output. Lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang nantinya akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Apabila terjadi perbedaan antara output hasil pembelajaran dengan pola target, maka di sini akan muncul error. Apabila error ini masih cukup besar, mengindikasikan bahwa masih perlu dilakukan lebih banyak pembelajaran lagi. Pembelajaran tak terawasi unsupervised learning tidak memerlukan target output, tidak dapat ditentukan hasil seperti apakah yang diharapkan selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, nilai bobot disusun dalam suatu range tertentu tergantung pada nilai input yang diberikan. Tujuan pembelajaran ini adalah mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk pengelompokan klasifikasi pola. Gabungan pembelajaran terawasi dan tak terawasi hybrid merupakan kombinasi dari kedua pembelajaran tersebut. Sebagian dari bobot-bobotnya ditentukan melalui pembelajaran terawasi dan sebagian lainnya melalui pembelajaran tak terawasi. Jadi ini adalah poster yang telah kelompok kami buat. Bisa kita lihat ini adalah poin-poinnya yang telah kita ringkas di PowerPoint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.